kayak yang di film itu apa, yang di film SpongeBob kan, ya kalian kok sampai sebegitunya, jadi sama orang itu jangan sampai sebegitunya lah, jangan sampai kayak sebegitunya. Itu tujuan hidup masing-masing. Ya intinya aja itu tadi, kalau iri sama orang jangan sampai sebegitunya. Ya, jadi mukanya jadi cepet tua duluan, begitu ditua-tuain lagi. Tujuan hidup harus punya tujuan hidup. Saya punya apa namanya, nulis sajak juga, masih nulis sajak juga, nggak tahu namanya apa. Orang lainnya mati. Masih ngerekam. Saya nggak pernah pacaran, udah bilangin saya sibuk bekerja. Saya satu sibuk bekerja, kedua saya punya tujuan hidup, nggak kayak kalian. Saya itu bahagianya itu dengan hasil jerih payah saya sendiri, hasil bekerja di jalan yang baik. Itu intinya. Wawasan saya itu luas, karena hidup saya penuh dengan perjuangan. Itu intinya. Makanya laki-laki yang mampu menjinakkan burung walet laut nggak ada, cuma satu doang. Ada juga, cuma jarang. Kan gampang kan? Kalian semua cuma disuruh ngebawain duit sama saya, kasih uang saya langsung kepada saya, cuman itu doang. Gampang kan? Ya udah, jangan berdebat. Cuman gitu doang. Itu aja kalian gak bisa. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 14 September tahun 2025. Saya masih belum megang uang saya. Ya kalau ketawa makin senyum, makin cepat awet muda. Apalagi kalau punya tujuan hidup lebih. Saya karakternya karakter sombong. Karakternya karakter yang dikejar-kejar melulu, karena punya keterampilan. Tapi saya nggak pernah mintain orang lain. Saya kan disuruh jadi guru, cuman metode pendidikannya berbeda. 3 fase melihat dunia, fase mencari jati diri, fase menemukan jati diri. Di fase melihat dunia harus belajar disiplin sama belajar membiasakan kebaikan. Di fase mencari jati diri harus mempunyai rasa takut sama belajar menemukan jati diri. Di fase ketiganya fase menemukan jati diri. Di fase mencari jati diri, di fase melihat dunia udah bisa dipukulnya menggunakan sapu lidi. Di fase mencari jati diri bisa ditonjok-tonjokin, bisa diinjek-injekin, karena harus mempunyai rasa takut. Di fase mencari jati diri itu harus punya rasa takut. Dididik di penjara sampai menemukan jati diri. Kalau belum menemukan jati dirinya jangan dilepasin di penjara. Kalau udah di penjara tuh sampai menemukan jati diri. Kalau belum menemukan jati diri jangan dilepasin. Kalau di fase mencari jati diri dilepasin. Hidup gua suka-suka gua, kayak gitu kan. Iya gitu kan. Ya jangan kayak gitu makanya. Ya makanya kalau nggak mau dipukul-pukulin, nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Nanti dikasih pemahamannya di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Metode pendidikannya kayak begitu. Harus berani mukul orang, harus berani nonjok orang, harus berani injek-injekin orang. Kalau nggak mau dipukul-pukulin, nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Nanti dikasih pemahamannya di fase menemukan jati diri. Orang di fase menemukan jati diri itu udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan, udah bisa memahami suatu didikan.
Kalau di fase mencari jati diri baru bisa ngebedain bener salahnya perbuatan doang, belum bisa memahami suatu didikan. Makanya di fase mencari jati diri tonjok-tonjokin aja, diinjek-injekin aja. Kalau ngelawan mah ngapain ribet-ribet. Itu intinya. Ya kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, itu konsekuensinya. Nanti dikasih pemahamannya di fase menemukan jati diri. Di penjara enak aja dilepasin. Di penjara sampai menemukan jati diri. Kalau udah menemukan jati diri baru dilepasin. Kenapa? Karena di fase mencari jati diri itu masih di fase sok pinter-pinternya. Dibilangin ngelawan, ditonjok-tonjokin hidup-hidup gua, suka-suka gua. Gue pengen nyari nama. Di kuburan banyak. Tawuran, preman, biasa. Jadi korban. Terus mamanya membenci pemerintahan. Benernya aja salah, apalagi salahnya. Udah orang tuanya juga sama, dihukum mati aja. Ya makanya kalau sanggup bikin anak harus sanggup ngurus anak. Nanti dikasih pemahamannya di fase menemukan jati diri, baru dikasih pemahaman. Itu baru namanya didikan. Cepet, sebentar, nggak lama. Kan gampang kan? Nggak mau dihukum, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Nggak mau ditonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, ya berarti siap untuk ditonjok-tonjokin, untuk diinjek-injekin sampai menemukan jati diri baru dilepasin. Kalau belum menemukan jati diri jangan dilepasin. Ya penjaranya cuma ada dua doang, penjara perempuan sama penjara laki-laki. Cuman saya ngelihat malaikat. Itu intinya. Ya anak kandungnya Pak Prabowo Subianto sama Ibu Sri Mulyani Indrawati. Perangko saya juga. Itu intinya. Cuman kalian disuruh memberitahukan, kalian memilih jalan yang salah. Ya itu salah diri kalian sendiri. Itu intinya. Saya lagi waktu itu nulis sajak nih, di saat sepi berarti ada waktu untuk memikirkan orang yang dipikirin, yang saya pikirin. Walaupun saya nggak tahu dia mikirin siapa, seenggaknya saya masih bisa tersenyum di saat memikirkan orang yang saya sayangin. Walaupun kamu jauh, tapi kamu itu seperti sebuah ingatan, sangat sulit untuk dilupakan. Karena di saat saya berpikir, kamu selalu lewat. Karena pikiran itu seperti ingatan. Di saat lelahku dulu, dicoba dengan ujian kehidupan, aku tetap bersyukur. Meskipun nggak tahu apa yang mau disyukurin. Karena sekarang di zaman yang tidak kekurangan apapun, aku tidak mau mengotori sesuatu yang harus dijaga seperti cinta. Cinta itu harus dijaga, jangan dikotori dengan drama yang gak penting. Apakah kamu mengerti tentang cinta? Ataukah kamu berpikir bahwa aku adalah pelabuhan yang bisa kamu datengin, terus kamu pergi, terus datang lagi. Maaf, sekarang pelabuhan lagi penuh. Salah, bukan itu maksud aku. Aku tuh ingin sebuah kepastian. Karena hatiku adalah tempat terapu yang aku pun gak bisa melawannya di saat dia terluka. Apakah kamu merasa luka itu mendewasakan? Maaf mbaknya, kita udah gak sepaham. Luka itu membuatku sakit, bukan bertambah dewasa. Seiring usia yang terus bertambah, aku gak peduli dengan egomu karena aku juga punya egoku sendiri. Kamu selalu merasa jadi korban. Apakah kamu tidak merasakan hati yang terluka? Karena kamu salah dengan cara berpikirmu. Yang mendewasakan itu pelajaran, bukan terluka. Jadi intinya, kamu kalau ingin dewasa itu belajar, jangan terluka.
nanti aku nangis karena aku nggak mau melihat orang yang aku sayangin terluka. Apakah kamu masih jomblo? Masih jomblo. Kamunya siapa? Nggak tahu, orang lagi ngehalu. Mbaknya yang terluka karena harapannya yang salah atau berharap kepada orang yang salah sepertinya. Mbaknya itu terluka karena harapannya yang salah atau berharap kepada orang yang salah. Jadi jangan diikutin mbaknya. Karena mbaknya lagi membenci dunia. Waktu itu mampu menghapuskan kebencian. Arti tertinggi dari mengikhlaskan itu memaafkan. Orang kalau belum bisa memaafkan, itu belum bisa mengikhlaskan. Itu intinya. Kepada orang yang salah seperti cinta. Sepertinya cinta itu seperti senyuman, Mbak. Mbak kalau senyum manis. Mbak kalau senyum manis. Makanya saya sangat senang membuat mbaknya tersenyum. Sebenarnya mbaknya tahu kan, saya menulis kata-kata cinta itu untuk orang yang saya sayangin. Walaupun saya nggak punya orang yang saya sayangin, karena saya paham agama, pinter mbak. Mbak mikirnya seperti A B C D E. Saya mikirnya seperti ini, A ketemu Z, ketemu A lagi, ketemu Z lagi, ketemu A lagi, ketemu Z lagi. Itu saya berpikirnya seperti itu. Agama itu tujuan hidup mbak. Jadi mbak belajar agama terus nggak mempunyai tujuan hidup, gaya hidup disesuaikan lah. Belajar agama itu agar orang mempunyai tujuan hidup, bukan agar orang terluka. Kagak ada lu, kagak ada yang berani lu. Sekarang begini saya lagi serius-seriusan nih. Konsepnya aja lu. Orang yang bisa dekat sama Agung Nusrojo itu harus yang taat hukum agama sama hukum negara. Orang nggak taat hukum agama, nggak taat hukum negara, dekat-dekat sama saya, harganya nggak bisa dihitung lama kurungan sama penderitaannya, apalagi pengen ngerendahin orang lain. Nggak ada kata ampun sama sekali. Udah itu intinya. Nggak ada yang berani. Kalian ngelakuin kesalahannya secara sadar, berarti sanggup konsekuensinya. Saya berpikirnya seperti itu. Agama itu tujuan hidup mbak. Jadi mbak belajar agama terus nggak mempunyai tujuan hidup. Jadi pentingnya mbaknya itu sama mas-masnya kalau belajar agama itu harus mempunyai tujuan hidup, bukan bukan malah nyalain agama. Gaya hidupnya disesuaikan lah, itu intinya. Jadi banyak orang yang menjadi korban karena gaya hidupnya sendiri, itu nyalain yang lainnya. Nggak tahu kenapa cewek itu nggak pernah salah. Bahkan di saat saya benar pun saya tetap harus mengalah. Cinta itu seperti ini, bisa dirasakan dengan senyuman dan rasa syukur yang harus diperjuangin, seperti berdoa dan berharap. Makanya saya jarang berharap, karena luka itu terciptanya dari sebuah harapan yang dipikirkan. Adik-adik ingat ya, cinta itu diciptakan untuk menghapuskan kebencian, bukan menciptakan kebencian. Kalau belum ada ikatan, sepertinya harus punya serep. Bercanda. Agama itu batasan kehidupan. Saya akan terus mengalah kepada orang yang saya sayangin, karena saya mengerti tentang suatu batasan yang diajarkan dengan rasa takut dan rasa syukur yang membuatnya terus bersyukur. Mbak, saya mempunyai tujuan hidup, salah satunya terbatas dengan waktu, jadi jangan main-main. Memangnya Mbak nggak berpikir tentang di saat lemah, apakah mbaknya pelaku indoktrinisasi? Cinta itu salah, nafsu yang hanya sesaat, seperti ego dan kepuasan, hanya kesenangan yang membawa penyesalan. Apakah suatu batasan yang dipelajari
tidak membuatnya bertambah dewasa, pantas saja tidak bertambah dewasa. Mereka hanya menganggap candaan suatu kehidupan. Itu pada main game. Ya udah, kalau tertinggal nggak usah nyalin orang lain. Saya sampai lupa dengan serepnya. Makanya agama itu penting, dan cara berpikir yang sempurna itu juga berpengaruh dengan usia. Maaf adik-adik, waktu tidak bisa diulang. Selamat, kalian semua dididik di penjara, kantor polisi, dan dilatih dengan tembakan cat. Saya sampai nggak bisa ngelihat orang yang saya sayangin tersenyum karena kalian. Mbak, usia dilihat. Cewek saya yang itu bukan mbaknya. Baru saya nulis lagi. Hobi saya itu kayak gitu dari dulu. Hobinya ngebaperin anak orang aja. Karena punya tujuan hidup. Tentang cinta yang tercipta karena kebersamaan yang terbiasa. Hai, apa kabar? Apakah kamu masih bahagia? Aku terluka di sini. Harapanku terluka karena mereka. Apakah kamu masih menyimpan rasa yang sama? Ataukah kamu menemukan seorang yang membuatmu bahagia? Aku di sini masih memikirkan tentang sebuah harapan yang ingin ku gapai. Apakah neraka jahanam tidak membuat mereka takut? Dia tanya sendiri, kematian kayaknya. Kenapa mereka sangat bego? Apakah mereka tidak memikirkan kematian? Pantas saja mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Apakah di tempatmu kamu merasa bahagia? Ataukah kamu merasakan rasa yang sama? Ataukah kamu tidak berharap kepada harapan yang kita buat? Apakah ada senyum di wajahmu? Apa kamu semakin dewasa? Apakah kamu mendoakan aku? Ataukah harapanku yang kadang membuatku terluka? Apa kamu masih suka mengagumi malam atau siang dengan keramaiannya? Aku mah masih sama seperti dulu, hobinya ngebapain orang doang. Setidaknya ada senyum yang tercipta dari sebuah rasa yang terluka. Kamu tahu kan, aku tuh nggak bisa ngomong banyak di depan orang yang aku sayangin. Apakah rasa sayang itu bisa kamu rasakan? Meskipun bersama atau tidak bersama, jangan pernah terluka untuk menjadi dewasa. Aku masih memikirkan sesuatu yang aku pun masih takut dengan pikiranku itu. Apakah kamu pernah merasakan sebuah luka karena harapan ataukah kepastian yang dinanti? Setidaknya ada surga yang wajib diperjuangin, bukan ditungguin. Emangnya kamu tuh angkot yang datangnya di saat aku berdiri sendiri di samping jalan, berdirinya jangan dalam rumah. Emangnya kamu tuh angkot yang datangnya di saat aku berdiri sendiri atau ramai? Iya, makanya kamu tuh jangan berdiri di samping jalan. Apakah kamu lupa dengan senyumku yang membuatmu bahagia? Ataukah aku membuatmu terluka? Apakah kamu tidak bertambah dewasa? Lukamu itu bahagiaku. Salah, maaf. Kamu terluka karena lingkunganmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu.
Apakah mereka memaksa dirimu? Ataukah Al-Quran tidak membuat mereka berpikir dan mempunyai tujuan hidup? Berpeganglah pada Al-Quran, dibaca sama artinya, jadinya tuh kamunya nggak terbawa dengan perkembangan cara berpikir yang salah. Aku tuh senang sama kamu, WHY, apakah nafsu? Sebentar, saya lagi berpikir. Gaya hidup disesuaikan, jangan terluka untuk menjadi dewasa, belajar yang benar. Apakah alam saja tidak membuat dirimu bersyukur? Ataukah mereka memalingkan dirimu dari rasa syukur? Setidaknya ada Al-Quran yang selalu mengingatkanku denganmu. Apakah kamu tidak membaca dengan bahasa yang kamu mengerti? Pantas saja kamu terluka. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan bahasa yang dimengertinya juga. Itu intinya. Setidaknya senyummu datang karena harapanmu. Maaf, aku tuh senang kalau kamu tersenyum, bukan terluka. Apakah tujuan hidup dan rasa takut agar tidak Apakah tujuan hidup dan rasa takut agar tidak hidup dalam penyesalan yang diajarkan di dalam peringatan yang disampaikan tidak membuat mereka berpikir? Iya mbak, Al-Quran itu dibacanya sama artinya. Bahasa aslinya itu hanya agar tidak hilang keaslian tulisan dan cara membacanya. Lantunkan saja ayat-ayat yang indah itu kepada anak kita, karena saya nafsu jika mendengar suaramu. Itu makanya kalau pengen ngaji di depan anak aja nggak apa-apa, jangan di depan orang lain. Ada rasa yang harus dijaga, masa harus dikasih tahu juga. Karena saya nafsu jika mendengar suaramu. Apakah kamu tidak berpikir dengan rasa yang tergores? Apakah kamu menyangka aku senang melihat mereka mendengar suara indahmu? Walaupun aku tahu keindahanmu itu adanya di senyumanmu dan lukamu dan tangismu. Apakah kamu bisa merasakan rasa luka itu? Cinta bukan cinta yang lukain. Rasa sayang bukan rasa sayang juga yang lukain. Benar, hati yang tergores itu karena rasa cinta dan rasa sayang yang hanya bisa dirasakan dengan perasaan. Yang melukain itu perasaan, bukan cinta sama rasa sayang, bukan itu intinya. Apakah keramaian tidak membuatmu merasa direndahkan? Ataukah kamu ingin direndahkan seperti mereka? Aku melihatnya ingin dilihat lebih dan termanfaatkan dan terluka lagi nantinya. Ya harus bisa menahan diri. Kalau lagi di tempat ramai, ya sendiri-sendiri, jangan banyak orang. Seenggaknya itu intinya. Yang hanya bisa dirasakan dengan perasaan. Apakah keramaian tidak membuatmu merasa direndahkan? Pas kalian ini pas lagi rame-rame nih, kumpul-kumpul, merasa direndahin apa enggak? Ataukah kamu ingin direndahkan seperti mereka? Aku melihatnya orang yang kumpul-kumpul itu ingin dilihat lebih sama yang lainnya dan termanfaatkan dan terluka lagi nantinya. Setidaknya jin-jin itu hanya ingin menolong manusia, hanya saja mereka tidak terlihat olehmu. Setidaknya kalian kan punya akal dan pikiran, udah tahu salah kok masih dilakuin, berarti kalian ingin memfitnah satu sama lainnya. Ya nggak dosa. Kalian kan punya akal dan pikiran, udah tahu salah kok masih dilakuin, berarti salah diri kalian sendiri. Paling nggak, cuman dosanya nggak gede, cuman kalau termanfaatkan sama gaya hidupnya salahnya sendiri. Dilakuin berarti kalian ingin memfitnah. Apakah salah? Yang penting nasihat itu tersampaikan.
Sifat dasar semua makhluk-makhluk sepertiku itu pelupa, jadi wajar dan jangan marah dengan nasihatku. Aku tidak pernah terluka sedalam ini. Apakah tangismu masih belum bisa merasakan sebuah perasaan? Ataukah usia dan waktu tidak membuatmu bertambah dengan cara berpikirmu? Jangan di depan orang banyak. Mereka itu direndahkan oleh kelakuan mereka. Aku tidak ingin kamu direndahkan seperti mereka. Bukannya aku cinta dan sayang sama kamu, tapi aku tuh nggak tahu ada sebuah rasa seperti rasa sakit. Tapi maaf, aku tuh hobinya masih sama seperti dulu, ngebaperin anak orang doang. Setidaknya ada senyuman di wajahmu, kadang lucu dan menyakitkan seperti cinta yang sulit untuk diceritakan. Sekarang aku mengerti tentang cinta. Dan senyuman. Apakah senyummu atau senyum-senyum dari orang yang kamu sayangi tidak membuatmu bersyukur? Pantas saja kamu kan masih jomblo, jadi nggak punya orang yang disayangin. Kamu salah. Ada aku di sini yang menyayangi dirimu. Maaf mbaknya, cewek saya yang itu bukan mbaknya. Mbak, lihat kan di sekitar mbaknya nggak ada orang. Iya, aku tuh disuruh sama orang yang orangnya itu rasaku sendiri. Terkadang semua cewek itu hanya ingin dimengerti, bukan memahamin. Aku tuh seperti sebuah pasangan yang diciptakan atau yang dijatuhkan, hatinya atau yang dipertemukan. Aku tuh mempunyai tujuan hidup. Apakah tujuan hidupmu? Apakah kamu tidak mempunyai tujuan hidup? Diajarin yang lainnya mbak, agar tidak terbawa dengan salahnya cara berpikir karena cobaan kehidupan atau candaan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka itu lari dari hukuman. Biarkan saja mereka dengan rasa takut mereka. Ya udah, makanya jangan ngelakuin perbuatan yang membuat hidup dengan rasa takut seperti kesalahan yang dibenarkan. Bukan, percuma ngomong sama mereka. Itu pentingnya surga dan neraka, jahanam. Pevevot, PVVT, PVVT itu artinya PVVT dibacanya pevevot. Ada tanda kurung, titik 5 kali, tanda kurung lagi, ada ikan lewat, tanda kurung lagi, titik 5 kali, ada tanda kurung lagi. Maaf mbak, kita lagi ada acara, kita cuman acting. Salah satu dan satu lainnya bercerita, ini menyangkut neraka jahanam. Apakah bukti yang semakin nyata tidak membuat mereka berpikir satu sama lainnya? Mbak, ini ada tanda kurungnya, coy, tanda kurung. Salah satu dan satu lainnya bercerita, ini menyangkut neraka jahanam. Apakah bukti yang semakin nyata tidak membuat mereka berpikir satu sama lainnya? Langsung tanda kurung lagi. Mbak, terkadang rasa takut itu tercipta bukan karena keinginan. Aku tahu, aku atau kamu mbak, tapi karena takdir atau apapun itu. Makanya aku tuh tahu bahwa cintamu dan cintaku hanya bisa dirasakan dengan perasaan. Cuekin aja merekanya, yang penting kamu nyatu, mbaknya dan yang lain-lainnya. Saling mengingatkan tentang suatu batasan dan tujuan hidup agar hidupnya nggak penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Apakah kamu masih terluka dengan candaku? Iya, tidak apa-apa, terluka aja. Aku bahagia ketika kamu tersenyum karena luka. Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud untuk melukai dirimu. Apakah kamu tahu aku tuh Akatsuki agama dan cinta dan umum. Sekali lagi, hobi aku tuh masih sama.
ngebaperin anak orang doang. Seenggaknya ada senyum yang tercipta karena cinta dan kebencian. Love you semuanya. Saya masih lajang, usia saya 29 tahun, tanggal lahir saya tanggal 1 bulan 6 tahun 1996. Nama saya Agung Nur Surojo. Masih lajang, masih di rumah di Serang, Banten. Nomor posisi rumah saya Lintang 6 Selatan 094 742. Bujurnya 106 198 149. Lintang 6 Selatan 094 742. Bujurnya 106 198 149. Kan bisa kelihatan loh, rumahnya cuma satu doang, rumah di depan material, nggak ada rumah lagi. Ini nggak ada persandiwaraan. Mereka itu pengen ngeroyok saya beneran, ngelakuin persandiwaraannya juga beneran. Masih makanya yang penting mah tanggung jawabnya dipegang aja. Yang penting mah tanggung jawabnya dipegang. Kalau tanggung jawabnya dipegang, udah, yang lainnya mah cuekin aja. Yang penting itu intinya. Yang penting mah tanggung jawabnya dipegang. Yang lainnya mah cuekin aja. Ada aplikasinya, aplikasi ini apa namanya? Sambil ngebaca teks tuh, tapi sambil kelihatan itunya apa namanya? Fotonya ada. Ada nggak ada. Ya banyak, cerita-cerita kerennya juga banyak. Ya kalau pengen ngagumin itu ngagumin alam, jangan ngagumin orang. Orang itu ada baik benernya, ada baik salahnya. Kalau orang dibandingin satu sama lainnya langsung ditonjok, nonjoknya begini, begitu nonjoknya. Iya makanya jangan suka ngebanding-bandingin orang. Kalau pengen ngebanding-bandingin itu ngebandingin alam. Alam itu nggak ada habis-habisnya. Kalau untuk dikagumin, iya keindahannya, keindahan alam semesta dikagumin. Jadi nggak berhenti untuk bersyukur. Banyak ngebandingin kehidupannya sama kehidupan orang lain, terus terluka, terus membenci dunia, nangis lagi, terus ngomong hidup ini gak adil. Itu makanya kalau pengen ngebandingin segala sesuatu harus ngebandingin alam aja, jangan ngebandingin kehidupan manusia. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya. Sekarang tanggal Minggu 14 September tahun 2025. Makanya tangan kirinya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Iya makanya kan udah dijelasin, semua acara agama cuma buat nyenengin saya doang. Kalau saya udah megang uang saya, ya paling nikah, ya buka usaha paling, makanan pokok paling. Saya diambil berkembang. Ya saya masih menepati janji saya. Bokap sama nyokap juga sama, masih menepati janjinya. Ya dicuekin aja. Yang penting mah
Nanti ketika hari hanya jangan lempar-lempar kesalahan. Kalau lempar-lempar kesalahan ya dikaliin deh 9 tahun lama kurungannya, itu intinya.